Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Linggo Badis, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muzaffar, perwakilan dari strategi campaign Linggo Talk, dan di sini sebagai moderator pada siang hari ini yang akan memandu jalannya acara serta menemani Linggo Badis nih untuk membahas pentingnya belajar bahasa Arab di Timur Tengah. Nah, telah hadir juga bersama kita semua speaker yang keren banget, yaitu ada Kak Imam Qoyubi dan Kak Zudi Evianto. Mungkin Kak Imam dan Kak Zudi boleh nyapa dulu nih. Halo Kak Imam dan Kak Zudi, yang dari Indonesia. Selamat pagi Kak Iqbal dari Arab Saudi. Oke. Nah, hari ini Kak Zudi dan Kak Imam bakalan ngebahas tentang latar belakang kenapa mereka berdua milih untuk belajar di Timur Tengah, kemudian bagaimana pentingnya menguasai belajar bahasa Arab, serta kehidupan sehari-hari di luar negeri khususnya di Timur Tengah. Nah, nanti Kak Zudi dan Kak Imam mungkin akan berbagi tips and trick tentang pembahasan yang telah aku jelaskan tadi. Namun sebelum memulai acara, aku mau ngasih tahu dikit nih tentang perkenalan Linggo Talk. Mungkin boleh next. Boleh next slide-nya. Oke, mungkin aku jelasin lisan dikit ya. Jadi Linggo Talk adalah sebuah edutech platform yang berfokus pada pembelajaran bahasa asing. Nah, visi kita ini ingin menghadirkan efisiensi language learning, di mana kita akan berfokus pada memenuhi cara belajar masing-masing student dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jadi mungkin singkatnya kita akan memberikan persingkat waktu belajar student atau pengguna Linggo Talk agar dapat lebih cepat memahami materi dan pembelajaran yang diberikan. Next. Boleh next. Oke, nah kenapa harus Linggo Talk sih? Karena kita punya 5 value nih, yaitu ada peace, di mana personalize atau menyesuaikan kebutuhan siswa dan jadwal belajar sendiri. Kemudian ada experience tutor, kami memberikan tutor yang berkualifikasi untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa. Dan affordable, yaitu kami menawarkan harga yang paling terjangkau, serta ada conversation focus, karena kita juga menekankan pada conversation, not only on the textbook. And lastly, ada easy access, bahwa dengan belajar Linggo Talk itu mudah sekali diakses, dan bisa lewat mobile app kalian. Next, ini adalah kelas yang kami sediakan. Nah, nanti mungkin untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang kelasnya, bisa banget kepoin kelas sesi ya. Oke, nah aku mau memperkenalkan speaker kita siang hari ini. Ada Kak Imam Qoyubi, yang sekarang adalah mahasiswa Al-Aqsa University di Mesir. Dulu pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Lido, kemudian merupakan alumni dari Universitas UIN Syariah Hidayatullah, dan pernah juga menjadi wakil ketua BEM di UIN Syariah Hidayatullah Jakarta. Boleh Kak Imam kalau mau sapa-sapa Linggo Badis nih, boleh. Halo Kak Imam. Oke, mungkin suaranya belum masuk ya. Mungkin boleh next. Nah, ada speaker kita satu lagi yang keren nih, yaitu Kak Zudi Evianto, sekarang merupakan menjabat menjadi Ketua Umum Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau PPMI Arab Saudi. Dulu beliau pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tangerang, dan mengemban ilmu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Jakarta dengan studi ekonomi syariah, serta sekarang merupakan mahasiswa Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin boleh next. Nah, sebelum lanjut ke sesi diskusi dengan para speaker nih, aku mau bacain sedikit rules untuk teman-teman, yaitu untuk tidak menonaktifkan audio selama materi berlangsung, dan audio dapat diaktifkan saat moderator atau saya sendiri telah mempersilakan.
Nah, teman-teman juga boleh on cam nih selama acara berlangsung agar terasa lebih dekat dan kita bisa saling mengenal satu sama lain di room ini. Serta nanti di sesi Q&A akan ada pertanyaan dan kalian dapat menuliskan nama serta tujuan pertanyaan. Mungkin contohnya misalnya aku mau nanya ke Pak Imam, kayak misalnya Iqbal, Strip Imam. Nah, kemudian nanti pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung ditanyakan melalui audio setelah aku tunjuk. Next. Boleh next, Kak. Oke, nah, tapi sebelum kita mulai nih, aku mau ingetin bahwa spesial hari ini, Linggotalk akan ngasih voucher senilai 450.000 untuk 3 orang pemenang dengan ketentuan gampang banget, yaitu share keseruan momen hari ini di Instastory kalian, dan jangan lupa tag Instagram Linggotalk, Instagram Kak Imam, dan Instagram Kak Zubi. Nah, nanti 3 orang dengan Instastory paling menarik akan diumumkan melalui Instagram Instastory Linggotalk pada malam ini pukul 8. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku persilakan Kak Imam sebagai speaker pertama untuk memberikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Halo, tes. Ada suaranya Kak Iqbal ya? Masuk, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'ad darajatil mu'minina wal ulama. Wa qala subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua yang berada di Indonesia. Dan juga saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang sedang berada di Mesir dan Saudi Arabia. Karena Mesir dan Saudi juga nggak terlalu beda jauh waktunya Kak Iqbal ini dengan Ustadz Zuhdi. Tentu yang kita hormati itu ada Kak Zuhdi, selaku salah satu pembicara juga pada kesempatan kali ini. Dan beliau juga tadi luar biasa ya, menjabat sebagai PPI Saudi Arabia. Terus juga yang sama-sama kita banggakan rekan-rekan panitia, terutama juga di sini ada Kak Iqbal sebagai atau selaku moderator, yang Masya Allah nih pada pagi atau siang kali ini bisa membawakan acara ini dengan sangat bersemangat, sehingga semoga semangat itu bisa melebur atau menular ke kita semua. Beberapa waktu yang lalu, saya dikontak oleh Kak Fanya, dan kebetulan dulu kami pernah sama-sama berada di UIN Syarif Hidayatullah. Saya dikontak untuk sekedar sharing tentang perjalanan kuliah saya dari mulai di UIN sampai bisa nyasar ke Mesir sekarang ini. Kebetulan saya sekarang melanjutkan di Al-Aqsa University itu di Mesir. Jadi yang ini memang ada beberapa di negara seperti di Tunis, nah pusatnya itu di Tunis tapi kebetulan saya sekarang ini sedang melanjutkannya di Mesir. Jadi Kak Iqbal dan juga Ustadz Zuhdi serta rekan-rekan yang berbahagia semuanya, sebelum menarik ke yang lebih jauh, sebelum bagaimana caranya bisa sampai ke sini, terus apa saja yang dipersiapkan, saya ingin menarik terlebih dahulu dari apa yang disebut dengan seuntai harapan. Nah, ini sharing nggak apa-apa ya. Nah, jadi dahulu itu ketika saya sedang mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah, tepatnya di Pesantren Modern Darul Ulum Lido, ketika saya sedang berada di kelas 3 atau kelas akhir, saya mempunyai harapan ingin melanjutkan kuliah atau melanjutkan studi saya di Timur Tengah,
khususnya di Al-Azhar University. Kenapa? Karena pada saat itu saya sangat kagum dengan ustadz-ustadz saya, yang terutama memang mereka lulusan Azhar, dengan kebahasaannya, dengan wawasannya, dengan pandangannya. Banyak yang saya kagumi dari beliau-beliau. Singkat akhir ceritanya, Ustadz kami menawarkan kepada beberapa orang, dan akhirnya saya juga tertarik untuk mengikuti tes seleksi Timur Tengah. Pada saat itu tahun 2013 kalau tidak salah, tahun 2013. Lalu saya mengikuti tes tersebut, saya prepare, kami dibimbing, terus juga tes, dan pada saat itu kami tinggal hanya berangkat saja ke Mesir. Dengan senangnya gitu, kami alhamdulillah tinggal berangkat saja waktu itu, namun qadarullah memang belum rezekinya. Jadi pada saat itu tahun 2013 itu tidak ada mahasiswa Indonesia yang secara resmi diberangkatkan dari negara untuk menuju Mesir, karena waktu saat itu terjadi revolusi besar-besaran di Mesir pada tahun 2013 itu. Justru bahkan jangankan memberangkatkan, justru rekan-rekan kita, rekan-rekan mahasiswa yang berada di Mesir pada saat itu banyak sekali yang dipulangkan karena keadaan kondisi yang tidak stabil, keadaan yang kurang kondisional, dan banyak faktor-faktor lainnya. Jadi pada saat itu tentu ketika kita mempunyai harapan, setiap orang mempunyai harapan, saya mempunyai harapan, terus juga Kak Zudi atau Ustadz Zudi mempunyai harapan, Kak Iqbal juga mempunyai harapan, tentu teman-teman di sini mempunyai semua harapan. Di mana ketika harapan tidak berbanding lurus dengan realita, itu pasti sakit hati, iya kita sakit. Tapi pada saat itu saya meyakini bahwa ketika harapan yang kita kontekstualisasikan dengan agama, itu akan menjadi motivasi, itu akan menjadi spirit, itu akan menjadi penyemangat bagi kita. Kenapa? Karena ketika harapan ini sebuah harapan, kita kontekstualisasikan dengan agama, itu bisa disebut dengan apa yang namanya doa. Nah, di doa inilah terjadi hubungan vertikal antara sang Khalik dengan sang makhluk. Jadi kita terus saja berharap, terus saja berdoa, karena niscaya Allah juga akan menjawab doa kita semua. Itu sudah menjadi janji Allah. Terus ya akhirnya dengan rasa kecewa itu, untungnya pada saat itu saya sempat tes di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, kebetulan waktu saat itu karena saya masih belum terlalu paham dengan dunia perkuliahan, ya udah ketika melihat jurusan itu yang ada bahasa Arabnya, karena saya mungkin ya dari pesantren kayak gitu kan, wah yaudah saya ambil lah. Akhirnya alhamdulillah saya keterima di UIN Syarif Hidayatullah di jurusan bahasa dan sastra Arab. Ya melalui proses, terus juga dinamika yang ada, kita melalui diskusi-diskusi yang ada, sehingga mungkin di awal-awal kuliah itu saya pernah mendengar salah satu senior itu mengucapkan, dia mengutip dari ucapannya Margaret Thatcher. Nah, Margaret Thatcher ini adalah Perdana Menteri Perempuan pertama di Inggris, yang mengatakan bahwa what you thought, for they become your words. What you words, for they become your action. What your action, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think you become. Di sini menekankan bahwa pentingnya mindset. Jadi selain harapan, kita juga harus mempunyai mindset. Nah, di mana ketika apa yang kamu perhatikan selalu apa yang kita pikirkan, karena itu akan berubah menjadi sebuah kata-kata. Lalu perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan berubah menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan itulah nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, perhatikan kebiasaan kita dari mulai bangun tidur, siang, sore, di malam hari, sampai kita tidur lagi. Karena itu akan menjadi sebuah karakter. Nah, dari kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter kita. Dan dari karakter inilah yang akan menentukan masa depan kita. Secara tidak langsung, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi kepada kita di masa yang akan datang. Nah, dari situ, saya tetap mempunyai harapan bahwa setidaknya kalau memang saya tidak dapat S1,
nanti saya diberikan kesempatan untuk berkunjung aja ke negara itu, karena ya waktu itu saking pengennya gitu, saking harapan itu tingginya. Jadi ya udah saya laluin proses kuliah di UIN, berdiskusi, terus juga banyak mengalami atau memperoleh pengalaman di sana, sampai saya saya berpikir bahwa terinspirasi dari ucapannya almarhum Gus Dur bahwa tujuan dari seorang mahasiswa itu adalah menjadi intelektual organik. Apa itu intelektual organik? Itu adalah bahwasannya ketika hadirnya dia nanti setelah lulus, itu bisa menjadi jawaban, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu memang tujuan dari kuliah ini yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur. Makanya dari situ saya menjadikan bahwa ilmu yang saya dapat di kuliah itu bukan sebagai pintu, melainkan itu sebagai kunci. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan ilmu yang kita pelajari di perkuliahan sebagai pintu, ketika pintu itu kita dapat, kita nggak mungkin mendapat pintu-pintu yang lain lagi. Beda halnya ketika ilmu yang kita dapat di perkuliahan itu kita jadikan sebagai kunci, maka kita akan dan pasti bisa membuka banyak-banyak pintu. Nah, oleh karena itu, dari situ saya mengatakan bahwa jadikanlah ilmu yang kita dapat di perkuliahan ini sebagai kunci, bukan sebagai pintu. Nah, lalu singkat cerita dari proses itu sampai akhirnya di tahun 2018 atau ya 2018 saya selesai dari ini DEMA Universitas atau BEM Universitas. Ketika lulus saya bersilaturahim ke kiai saya. Oh iya Kak Iqbal, nanti kalau ini seandainya sudah, kan waktunya 20 menit ya, nanti di ini saja dibicarakan ya, ditegur saja kalau memang sudah melampaui waktu tersebut. Oke, ya. Ya. Ya Kak, kebetulan 15 menit lagi sih Kak, nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, bisa saya lanjut berarti ya. Jadi setelah saya lulus, saya bersilaturahim ke kiai saya. Dan kebetulan saya waktu itu sudah tidak ada kepikiran untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Dalam artian di universitas di Mesir ini ya, sudah tidak ada pikiran lah gitu. Tapi ketika saya bersilaturahim, ya inilah salah satu manfaat dari silaturahim juga mungkin ya, sebagaimana yang disabdakan Rasul, man arada ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan atau diinginkan rizkinya dilapangkan atau dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim. Jadi ketika saya bersilaturahim ke beliau, berbicara panjang lebar, pada saat itu tiba di saat omongan itu beliau, lalu kamu mau kemana setelah ini Imam? Kata beliau seperti itu. Saya insya Allah mau lanjut Ustaz, tapi waktu itu saya mau lanjutnya ya di dalam negeri aja gitu, pikiran saya tuh. Tapi beliau itu sempat menawarkan, kalau tidak salah waktu itu bilang, ada lulusan kita atau ada salah satu alumni kita yang memang beliau itu baru selesai melaksanakan S3 di Timur Tengah, itu khususnya di Mesir. Nah, beliau menyatakan seperti itu. Oh, itu berarti bisa saja saya melanjutkan ke sana. Akhir kata, saya silaturahim ke abang saya tersebut, dalam artian alumni pondok tersebut, alumni saya dulu. Beliau hanya berbicara waktu itu, kamu mau lanjut kemana rencananya, Mam? Nah, saya bilang, saya pengen Ustadz ke Mesir kalau memang ada kesempatan. Gitu. Lalu ketika itu beliau, ya udah, tapi harus siap dengan biaya sendiri. Wah, kaget juga waktu itu kan. Kenapa? Karena saya pikir itu beasiswa, memang yang beasiswa ternyata waktu itu beliau itu S3, beasiswa dari Kemenag, 5.000 dokter itu. Tapi berarti saya waktu itu coba mencari link-link, mencari beasiswa segala macam, sampai akhirnya waktu itu agak-agak sulit ya, karena sudah mulai tutup pada pendaftaran beasiswa,
sekalinya pun ada, banyaknya waktu itu ke Eropa, dan waktu itu saya sempat terganjal itu belum ikut tes TOEFL. Nah, jadi agak-agak sulit lah untuk ke sana. Makanya ya udah, dengan modal bismillah, kalau dibilang nekat, ya saya nekat banget waktu itu ya, karena saya hanya bermodalkan waktu itu bisa dibilang biaya untuk pendaftaran dan biaya berangkat ke Mesirnya saja. Di sininya saya belum tahu, belum ada gambaran apa-apa mau ngapain gitu kan. Jadi ketika itu saya bilang ke Ustadz saya, ke abang senior saya itu, ya udah Ustadz, saya bismillah saya berangkat, entah di sana mau ngapain itu urusan nanti gitu. Yang penting sampai dulu di Mesir ini gitu kan. Akhirnya qadarullah, bahkan sampai orang tua saya pun bingung karena saya saat itu posisinya baru pertama kali naik pesawat, namanya orang kampung ya. Jadi baru pertama kali naik pesawat yang bahasa Inggris juga minim banget, bahasa Arab juga seadanya. Kan beda ya dalam artian nih, kalau saya kalau Ustadz Zudi mungkin di Madinah ya berziarahnya ke makam Rasul, kalau saya kan di sini berziarahnya ke makam Firaun. Nah, dan gitu juga. Kalau beliau mungkin di sana minumnya minum air Zam-Zam, kita di sini minumnya minum air sungai nih Ustadz Zudi. Nah, tapi semoga itu menjadi berkah buat kita semua. Jadi singkat cerita, saya berangkat ke Mesir dengan beberapa persyaratan, seperti kayaknya nggak beda jauh ya. Kalau beasiswa untuk S1 itu saya rasa sangat banyak, terus juga persyaratannya nggak beda jauh. Hanya memang untuk bagi teman-teman yang udah satu S1-nya di Indonesia, melanjutkan S2 khususnya di Timur Tengah, itu agak susah kalau untuk mencari beasiswa, kecuali memang beliau S1-nya di sini. Itu antara lain pemberkasan, TOEFL, ya dari segi hafalan, ini memang hal-hal yang saya rasa wajib ya dipersiapkan untuk teman-teman yang nanti akan mau melanjutkan studi khususnya ke Timur Tengah. Kalau TOEFL saya rasa enggak untuk S1 ya, karena biasanya itu hanya aplikasi bahasa Arabnya, tes bahasa Arab dan tes hafalan biasanya. Nah, terus juga qadarullah, alhamdulillah sampai di sini dengan berbagai suka dan dukanya, saya sekarang alhamdulillah sedang melanjutkan studi saya di Universitas Al-Aqsa University yang kebetulan di Mesir. Tentunya juga kenapa saya mengambil bahasa Arab? Karena yang tentu selain karena senang, ada beberapa faktor lain diantaranya. Ini bisa kita lihat. Yang pertama itu bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Arab ini memang bahasa yang tidak bisa dipisahkan dari agama, terutama agama teman-teman yang beragama Islam. Kenapa? Karena memang bahasa Arab ini ibaratnya ruh kali ya, kalau dalam jiwa itu. Jadi seorang yang agama Islam tidak mengerti bahasa Arab layaknya kurang lengkap aja gitu, kurang sempurna. Di sini juga Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, sungguhnya Allah menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena benar, di bahasa Arab ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita dapati pada bahasa lain. Contoh simpelnya, paling simpelnya itu, banyak dari bahasa Arab atau perbendaharaan bahasa-bahasa lain yang itu menggunakan bahasa Arab, bahkan tidak sadari. Contoh dalam keseharian itu ada yang kita sebut dengan kitab. Kitab ini merupakan salah satu bahasa Arab yang itu menjadi bahasa Indonesia. Bahkan sekarang ini alhamdulillah bahasa Arab itu sudah diterima menjadi salah satu pengantar bahasa di PBB. Nah, itu digunakan oleh kurang lebih 400 jiwa dan juga 1,5 miliar orang Islam. Nah, di sini juga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Yaqul Syafi'i rahimahullahu taala, fa'ala kulli muslimin ayata'allama bil lisanil arab. Jadi memang ini menerangkan bahwa pentingnya belajar
belajar bahasa Arab karena kita selaku umat Islam khususnya itu seperti sholat, seperti membaca Al-Quran dan lain-lain itu menggunakan bahasa Arab. Alangkah lebih baiknya memang ketika apa yang kita ucapkan itu kita pahami sehingga kan itu bisa kita resapi, bisa kita renungkan, akan lebih dapat di hati karena kalau sudah hati yang berbicara, kalau sudah cinta yang berbicara, tidak lagi ada kata ego hanya dia. Nah, itulah ketika cinta berbicara. Coba dilanjut lagi Kak Iqbal selanjutnya. Oke, yang kedua, fungsi bahasa Arab juga itu dapat mempermudah dalam memahami ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam ini kan sangat luas banget ya. Banyak juga dari intelektual Muslim yang membuat karyanya itu dengan bahasa Arab. Bahkan intelektual Muslim yang memang mereka non-Arab itu membuat karya dengan bahasa Arab. Kunci memahami semua itu, ilmu-ilmu itu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ulumul Quran, ilmu usulul fiqh, ilmu fikih, itu adalah tidak lain menggunakan bahasa Arab. Makanya Imam Syatibi pernah mengatakan asyariatu arabiyatun wa idza kanat arabiyyah fala yufhamuha haqqal fahmi illa man fahimal lughatal arabiyyah haqqal fahmi. Syariat Islam itu merupakan bahasa Arab dan kita tidak mungkin bisa paham secara menyeluruh, kita tidak mungkin bisa paham secara utuh kalau tidak bisa memahami bahasa Arab. Nah, ini adalah salah satunya yang tadi sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, udah gitu juga kita dapat mudah memahami ilmu-ilmu Islam. Coba bisa dilanjut Kak Iqbal. Aku mau remind dikit Kak Imam, 3 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, yang ketiga ini sebagai bahasa komunikasi dunia Islam. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebenarnya itu dia. Bahasa Arab ini juga merupakan bahasa pemersatu umat Islam. Nah, jadi memang semua Muslim itu bukan wajib ya, tapi memang akan lebih enak berkomunikasi dengan Muslim yang lain, khususnya yang berada di Timur Tengah ini dengan bahasa Arab karena beda respeknya ketika bahkan di negara Mesir pun sepengalaman saya gitu. Ketika kita bisa berbicara bahasa Arab, mereka akan lebih respect ke kita, lebih mengayomi. Begitupun tidak menutup kemungkinan bahwasannya kan kita nanti mungkin dari teman-teman di sini ke depannya ada yang jadi diplomat, ada yang jadi pengusaha segala macam, dan Timur Tengah juga terkenal dengan persediaan minyaknya. Banyak hal-hal yang bisa didapat, terutama apalagi kalau teman-teman itu bisa menggunakan bahasa mereka, itu akan menjadi nilai plus banget. Di sini pun salah satu keunggulan bahasa Arab itu yang saya rasakan banget gitu. Selain bisa berkomunikasi, udah gitu juga menjadi sampingan kita juga dalam artian seperti menjadi guide di sini. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan lah gitu kan. Di sini juga kita bisa mencari beasiswa dengan bisa bahasa Arab. Dengan pokoknya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan bahasa Arab. Oh, tinggal 1 menit lagi ya. Oke. Jadi coba dilanjut lagi, Kak Iqbal. Oke, dilanjut lagi, nggak apa-apa karena waktunya tinggal ini. Oke. Nah, sebelum terakhir saya tutup. Ini adalah mekanisme dalam menguasai bahasa Arab. Itu ada yang dikenal dengan listening dan speaking, writing, dan reading. Atau dalam bahasa Arab itu ada maharatul qiraah, maharatul kitabah, maharatul kalam. Nah, jadi memang adalah, tapi dalam semua ini menurut saya hal yang paling terbaik
ketika kita ingin lancar berbicara bahasa Arab, itu adalah sebuah prakteknya. Nah, jadi ya belajar yang terbaik adalah dengan praktek. Beda halnya ketika kita ingin mendalami dari segi gramatikalnya, misalnya ingin mengejar TOEFL-nya, itu memang diperlukan ya seperti kayak itu tadi, belajar ngebaca, seperti menonton film-film bahasa Arab yang bernuansa Arab, dan itu semua akan membantu kita dalam memahami dan belajar cepat bahasa Arab. Oke, saya kira juga waktunya sudah habis. Nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Mungkin cukup sekian prolog dari saya, Ustaz Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, materinya inspirational dan insightful banget nih Kak Imam. Tadi kalau boleh aku simpulin dikit, tadi Kak Imam mulai dengan ceritanya latar belakang beliau dari secerca harapan yang akhirnya bisa diwujudkan. Sekarang ini akhirnya bisa memiliki kesempatan belajar langsung di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Tadi ada masukan juga nih dari Kak Imam bahwa mindset yang bagus akan menjadi sebuah tindakan, dan tindakan yang terus diulangi akan menjadi sebuah kebiasaan, serta kebiasaan yang baik menuntun kita pada karakter yang baik, dan hal itu akan menuntun kita pada masa depan yang lebih baik lagi. Jadi intinya mindset akan menghasilkan sebuah masa depan yang sesuai dengan mindset. Oke, kita juga masih punya satu speaker lagi yang keren banget juga nih, yaitu ada Kak Zudi Evianto. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan Kak. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Iqbal selaku moderator pada hari ini. Kemudian juga saya ucapkan selamat siang ketika ke Mas Imam ya, Mas lagi di Tunisia ya Mas, atau Mesir sekarang? Mesir, Kak Zudi. Oh Mesir, ahlan. Iya. Ya, oke, dan terima kasih kepada tim Lingo Talk yang sudah bersedia mengundang saya pada pagi hari ini. Harapannya kolaborasi ini terus kita gerakkan bersama, tidak hanya pada kesempatan pagi hari ini. Oke, mungkin bisa saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan la yanfad afdhala ma yanbaghi an yuhmad wa sallallahu wasallam ala afdhalil mustafaina Ahmad wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'abbad amma ba'du. Oke, nih sebelum kita mulai nih ya, kira-kira aku pengen tanya nih kepada Lingo Talk ya. Sebutannya apa Mas kalau pengikutnya Lingo Talk nih tadi nih? Sebenarnya Lingo Badi sih Kak. Lingo Badi gitu ya, oke. Yeah. Ini peserta Lingo Badi nih kira-kira ada nggak yang punya cita-cita S1, S2, atau S3 di Arab Saudi nih kira-kira? Coba deh, raise hand deh misalnya. Masa nggak ada sih 1, 2? Oke, Kak Ayu Zahratul gitu ya, Taufik Chandra, oke. Terus kemudian Mbak Hardiati, Masya Allah, cuma 3. Oke, mungkin ya kita doakan bersama. Ini juga ada Nadia, Kak Nadia. Semoga cita-citanya untuk bersekolah atau kuliah di Arab Saudi bisa terlaksana atau tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira ketika kita bilang Arab Saudi itu apa sih yang kita persepsikan gitu ya? Ternyata Arab Saudi itu negara kalau kita mencuri, wah potong tangan nih, gitu kan? Negara Arab Saudi itu keras, Islam gitu ya, ekstrim gitu dan lain sebagainya. Nah, apakah benar sih apa yang dipersepsikan oleh teman-teman gitu ya terkait, apalagi ini adalah terkait dunia pendidikan di platform Lingo Talk begitu ya. Mungkin bisa next. Oke. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita belum terlalu mengenal nih tentang Arab Saudi ya. Arab Saudi itu kalau kita melihat dari Saudi Vision ya 2030 gitu ya, kalau Arab Saudi itu bilang bahwasanya Arab Saudi itu heart of Arabic and Islam, Arab itu adalah jantungnya dunia Arab dan dunia Islam. Jadi ada menggabungkan 2 hal Arab Saudi itu. Nah, dengan luas wilayah 2,15 juta ya. 2,15 juta itu lebih besar sedikit daripada Indonesia yang mungkin hanya 2,19 sekian ya juta ya, menjadikan Arab Saudi ini negara kelima ke dunia terbesar dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair gitu ya. Jadi Aljazair itu lebih kepada benua Afrika, tapi dia tetap dunia Arab gitu ya. Itu terbesar, Arab Saudi terbesar kedua setelah Aljazair gitu.
Nah, kita ingin membahas sedikit tentang Arab Saudi di perspektif dunia pendidikan, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita melihat sebuah negara itu maju, dikatakan dia maju, intinya ada 3. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah sains, ya. Yang ketiga adalah teknologi. Kalau kita melihat satu negara nih, contohnya negara Indonesia misalnya. Kita tanya ya misalnya, apakah pendidikan Indonesia sudah maju? Mungkin ada yang bisa menjawab gitu? Mungkin boleh Linggo Badi ada yang mau menjawab. Atau Ya, mungkin kalau kira-kira aku nih bantu, berapa nih posisi pendidikan Indonesia nih, peringkat berapa sih kira-kira gitu kan ya? Kalau kita melihat dari ranking universitas aja teman-teman ya yang ada di Indonesia, 200 terbaik dunia, Indonesia hanya menyumbang 2 universitasnya aja gitu kan. Hanya mungkin UGM dan Universitas Indonesia gitu ya. Itu yang pertama, pendidikan. Kemudian yang kedua, ketika negara itu maju adalah sainsnya. Ketika kita tanya, cross check lagi, apakah Indonesia sudah terbilang maju sainsnya? Kemudian yang ketiga, teknologi. Ketika kita tanya, apakah Indonesia sudah maju teknologinya gitu ya. Ketika tiga faktor ini ada dalam sebuah negara, maka negara itu bisa dikatakan negara maju, seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang dengan teknologinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat Arab Saudi secara pendidikan nih, teman-teman. Arab Saudi ini sebenarnya lebih banyak menyumbang universitas terbaik di dunia daripada Indonesia. Sebelum masih di yang pertama, ini admin. Jadi banyak universitas di Arab Saudi yang menyumbang masuk universitas terbaik di dunia. Yang pertama, misalnya King Saud University di Riyadh. Habis itu yang kedua, misalnya ada King Abdul Aziz di Jeddah. Habis itu ada King Abdullah University for Science and Technology 3. Ya. Dan banyak hal lainnya. Mungkin ada 4 FK yang keempat ini Metrium di Petroleum dan Mineral di Dahran. Ya. Jadi intinya teman-teman, Arab Saudi itu kalau kita melihat bahwasanya Arab Saudi itu, Arab Saudi pasti belajar Islam aja nih, gitu kan ya? Ternyata enggak teman-teman. Banyak mahasiswa kita yang belajar di Arab Saudi tidak hanya Islamic Studies, ada yang belajar civil engineering, ada yang belajar biologi gitu ya, dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekarang yang bercita-cita kuliah di Arab Saudi, entah itu S1, S2, S3, sangat terbuka sekali untuk teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa follow IG PPMI Arab Saudi untuk update-nya, kira-kira apa aja universitas yang akan dibuka, bagaimana persyaratannya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mungkin bisa lanjut. Nah, oke. Sekarang kita melihat itu dari segi pendidikan gitu ya, kualitas pendidikannya. Kemudian yang kedua, aku kepingin bicara tentang fasilitas yang diberikan oleh Arab Saudi gitu ya. Tentu paling hal besar ya ketika misalnya antum atau kalian nantinya akan menjadi mahasiswa di Arab Saudi adalah kalian akan mendapat ikonnya ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Dan bayangkan sekarang lagi musim pandemi. Yang mana musim pandemi ini tidak semua orang bisa masuk ke Arab Saudi. Dalam hal ini tanda kutipnya kaitannya dengan Indonesia. Indonesia masih dilarang untuk terbang ke Arab Saudi secara direct. Mereka harus transit ke negara lain secara 14 hari baru boleh masuk ke Indonesia. Bayangkan kalian aja misalnya yang punya uang belum tentu loh bisa misalnya berkunjung ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ya. Kita di mahasiswa sebagai mahasiswa Arab Saudi alhamdulillah bisa menikmati ini semua. Dan harga pun juga terbilang khusus murah. Kita sebagai mahasiswa, salah satu fasilitasnya, teman-teman sekalian, adalah kita mendapatkan gaji. Ya, salary. Kita nggak bayar UKT, kita dapat uang malah untuk cost living dan lain sebagainya gitu ya. Cost living rata-rata teman-teman ya, mahasiswa S1 dalam tanda kutip S1 itu mendapatkan uang 840 real. 840 real itu sudah di luar asrama, makan dan lain sebagainya. Itu cuman ya buat kalian gitu. Misalnya kalian mau ke umroh gitu ya, atau misalnya mau beli barang, atau misalnya kasih ke orang tua, itu bebas buat kalian gitu. Nah, kita akan berbicara lagi tentang ikonnya Saudi ini, tentang Masjidil Haram dulu. Kalian kalau misalnya di Madinah sendiri gitu ya, kalau kita ingin umroh ke Masjidil Haram gitu ya, kita itu sebenarnya bisa loh setiap hari.
bahkan setiap minggu, setiap bulan, terserah. Karena umroh aja dari Madinah sampai ke Mekah itu cuma membutuhkan uang 40 real. Dan kalian dapat uang 840 real. Bayangkan kalian bisa berapa kali umroh dalam 1 bulan. Kalau kalian mau, gitu ya. Itu yang bisa kalian dapat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan ternyata benar teman-teman, ikon Arab Saudi ini menjadi dambaan setiap Muslim. Tidak hanya orang-orang di dunia mahasiswa. Banyak dunia pendidikan kita atau bahkan dunia kerja, sektor kerja di Arab Saudi, yang mungkin gaji atau salary yang dia dapat itu tidak terlalu banyak. Tapi banyak orang yang mencita-citakan bisa tinggal di Arab Saudi, bisa melakukan umroh, bisa berkunjung ke Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Kemudian banyak sebenarnya yang fasilitas yang ditawarkan oleh Arab Saudi, gitu ya. Yang pertama itu tadi bisa kita umroh, bisa mendapatkan uang, gitu ya. Yang ketiga pun tiket PP dari Indonesia ke Arab Saudi itu setiap tahun itu dapat. Jadi kalau misalnya kita di sini ada namanya liburan musim panas. Jadi setiap habis Zulhijjah, setiap habis Ramadan gitu ya, Idul Fitri sampai Muharram itu kita liburan ke Indonesia. Tapi berhubung karena sekarang lagi corona, kebetulan saya 2 tahun belum pulang ke Indonesia gitu ya. Masih di Arab Saudi selama 2 tahun, alhamdulillah. Itu mungkin salah satu dari sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh negara Arab Saudi ini. Mungkin bisa lanjut. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita berbicara tentang pendidikan ya, bahwasanya di Arab Saudi pun tidak hanya pendidikannya atau mahasiswa kita belajar di Islamic Studies. Banyak ada civil engineering tadi kita sebutkan, sains atau misalnya biologi, matematik gitu ya dan lain sebagainya gitu. Tapi memang kebanyakan atau mayoritas mahasiswa kita di Arab Saudi hampir 80%-nya itu adalah Islamic Studies. Karena pusat mahasiswa Indonesia di Arab Saudi itu adalah di Universitas Islam Madinah. Nah, tapi nih buat teman-teman yang kira-kira nih belum menentukan apa sih cita-citanya, kepingin belajar apa sih, kepingin di universitas mana sih gitu ya. Maka find your way lah, mengapalah menjadi satu kata sebelum antum menentukan tujuan antum gitu ya, tujuan kalian gitu istilahnya. Nah ini saya nukilkan dari kitabnya Al-Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin gitu ya, bahwasanya samratul ilm, kemuliaan sebuah ilmu gitu ya, itu dilihat dari 2 faktor. Yang pertama adalah samratus samroh, ya, samanus samroh. Apa sih buah yang akan kita dapat ketika kita mempelajari ilmu ini? Contoh misalnya ketika kita belajar ilmu kedokteran, buah yang kita dapat adalah misalnya kita bisa menyembuhkan orang. Misalnya kita bisa mendapatkan gaji misalnya, atau misalnya kita bisa hidup sehat, ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh buah yang akan kita dapat dalam mempelajari ilmu kedokteran. Nah, contoh misalnya di ilmu lain, misalnya ilmu elektronika atau permesinan. Apa manfaatnya? Oh, ternyata kita bisa membangun rumah. Oh, ternyata kita bisa gini dan di sini. Nah, kira-kira kita list tuh manfaatnya itu apa aja. Dan kira-kira mana yang manfaat lebih banyak dan manfaat jangkauannya lebih panjang, maka itulah sebaik-baik ilmu. Contoh kita misalnya berbicara ilmu agama. Apa sih manfaat ilmu agama? Dengan ilmu agama kita mengenal Tuhan kita. Dengan ilmu agama pun sebenarnya kita nggak menjadi miskin di dunia ini gitu. Dengan ilmu agama ya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Dengan ilmu agama itu akan bermanfaat tidak hanya di dunia saja. Ketika kita sudah mati misalnya ya akan bermanfaat sekali jika memang ikhlas sama ittiba gitu ya. Nah, maka silakan teman-teman sekalian list. Apa sih manfaat dari buah yang kalian dapat ketika mempelajari ilmu tersebut? Kemudian yang kedua teman-teman, mengapa suatu ilmu itu dikatakan mulia? Maka faktor yang kedua adalah kuatnya referensi atau kuatul istidlal. Di mana sih ilmu itu diambil? Dari jurnal mana sih gitu kan ya? Dari buku apa sih? Siapa sih yang ngarang gitu kan ya? Itu faktornya teman-teman. Nah, maka dalam hal ini contohnya kita kembali lagi kepada ilmu agama gitu ya. Referensi ilmu agama itu dari mana gitu ya? Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an siapa sih yang ngarang? Ya, Al-Qur'an ya kalamnya Allah gitu kan. Kemudian As-Sunnah, siapa sih dari mana sih As-Sunnah? Dari perkataan, perbuatan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW.
Maka teman-teman sekalian bisa menyimpulkan kira-kira ilmu apa yang kira-kira lebih mulia daripada yang ilmu yang lainnya. Bukan berarti dalam hal ini saya melarang untuk teman-teman memilih tujuannya masing-masing gitu ya. Itu semua mubah semua. Tapi kalau semisalnya teman-teman ada yang belum menentukan tujuannya, maka dua hal inilah yang harus dipertimbangkan. Ini bisa kita lanjut. Nah, oke. Kemudian tadi kita berbicara bahwasanya salah satu ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu agama gitu ya. Maka ketika kita berbicara tentang ilmu agama ya, maka ilmu agama referensinya tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Imam Al-Qalyubi tentang manfaat bahasa Arab ya, terkait bahasa Arab itu adalah bahasa Quran, bahasa komunikasi dan sebagainya gitu ya. Memang itu benar sekali teman-teman gitu ya. Dan ini Umar bin Khattab benar, la sabila bidhabti hadatin ila bidhabti lisan Arabi. Tidak ada jalan untuk menekuni atau untuk memperdalam ilmu agama kecuali dengan memperdalam ilmu bahasa Arab. Nah, dulu memang ketika misalnya zaman Abbasiyah, ketika misalnya ada suatu perpustakaan besar ya waktu itu ya, di zaman Abbasiyah itu sudah dihancurkan. Dulu pusat peradaban pendidikan itu sebenarnya di dunia Arab gitu teman-teman. Akhirnya waktu itu perpustakaannya saya lupa nama perpustakaan ini apa. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingat, itu mungkin bisa diingatkan ketika ada pasukan menyerang gitu ya. Perpustakaan itu tuh diambil sama orang-orang Barat ya, kemudian dipelajari, kemudian dibuang, dibakar. Nah, maka sekarang sebenarnya yang ilmu pendidikan apa itu berbasis di bahasa Arab gitu ya, maka sekarang berbasis di bahasa Inggris gitu ya. Pun misalnya demikianlah di Arab Saudi gitu. Kalau misalnya kita melihat di Arab Saudi yang bukan Islamic Studies, itu semuanya rata-rata sudah menggunakan bahasa Inggris, sudah tidak menggunakan bahasa Arab lagi. Kalau antum kepingin belajar geologi ya yang diminta TOEFL gitu ya, bukan sertifikat bahasa Arab dan lain sebagainya gitu. Tapi namanya bahasa Arab ini, namanya kita akan banyak kaitannya kita akan berbicara dengan dunia Islam gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau kita melihat bahasa Arab itu ya, bahasa Arab itu adalah asal dari semuanya. Karena apa? Ya itu tadi, referensinya kan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahwasanya Al-Qur'an itu ya pedoman kita. Al-Qur'an itu adalah induk sebuah ilmu gitu ya kan ya. Maka sebenarnya banyak yang misalnya bersumber itu dalam bahasa Arab gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan, Kak. Oke. Kemudian ketika misalnya ditanya tadi misalnya Ustadz Imam Qalyubi sedikit cerita panjang lebar ya bagaimana kita bisa berkuliah di Arab Saudi atau bisa berkuliah di Mesir tadi ya, perjuangannya mendapat motivasi dari salah satu ustadz, kemudian menuntut ilmu dulu di UN Universitas Negeri Islam Jakarta ya Ustadz ya. Nah, jadi memang itu teman-teman. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan kita itu seperti puzzle teman-teman. Satu dan yang lainnya itu sangat berkaitan sekali. Ketika misalnya antum mau masuk SMP favorit, maka lihatlah kira-kira peserta yang terbanyak itu dari SD mana. Sama dengan halnya SMA. Ketika misalnya antum kalian mau masuk SMA yang favorit, maka kalian lihat penerimaannya. Peserta yang paling banyak itu diterima dari SMP mana. Begitu pula kuliah. Ketika misalnya antum sudah memilih tujuan antum, memilih minat antum, ya, kemudian sudah memilih kira-kira antum bercita-cita di universitas mana gitu ya, maka lihat universitas itu kira-kira menerima peserta didik terbanyak dari SMA mana. Itu sangat menentukan sekali teman-teman. Alma mater salah satu faktor menentukan kesuksesan seseorang gitu ya. Walaupun tidak semua gitu, tapi ada poin untuk alma mater itu menentukan kesuksesan seseorang. Nah, dalam hal ini contohnya saya berkuliah di Universitas Islam Madinah gitu ya. Maka alhamdulillah setelah taufik dari Allah, maka salah satu faktor yang saya lihat adalah pondok pesantren saya alhamdulillah sudah terakreditasi di Universitas Islam Madinah itu, di pesantren Islam Al Irsyad Tengaran. Jadi pesantren saya di Tengaran, Jawa Tengah, itu setiap tahun menyumbang 50 atau 40 sampai 50 mahasiswa baru di Universitas Islam Madinah. Yang mana Universitas Islam Madinah itu setiap tahun hanya menerima 200 mahasiswa. 200 mahasiswa seluruhnya dari Indonesia, 40 dari pesantren saya. Nah, maka teman-teman bisa tuh memproyeksikan, mengkira-kirakan gitu ya. Kalau kalian mau berkuliah di mana, lihat
kuliah tersebut, universitas tersebut banyak menerima peserta didik dari mana. Pun ketika misalnya kita akan mencari pekerjaan. Ya. Pekerjaan pasti perusahaan juga mungkin sudah memiliki petak-petak ya, sudah memplot kira-kira oh dari universitas ini berapa persen, oh dari lembaga pendidikan ini berapa persen dan lain sebagainya. Mungkin bisa lanjut. Oke. Kemudian kita akan berbicara sekarang ya tentang bagaimana sih kita mengembangkan skill bahasa Arab kita. Ya. Yang pertama tentunya teman-teman adalah niat. Ya. Niat ini sangat menentukan sekali bagaimana kita mempunyai azam, tekad, ya, untuk benar-benar bercapek-capek. Karena menuntut ilmu itu teman-teman, ya, pasti capek gitu kan ya. Kalau kita misalnya melihat sebuah syair gitu ya, itu berbicara da'it takasula fil khairati tatlubuha. Tinggalkan kemalasan dalam setiap kebaikan yang antum raih. Falaisa yas'adu bil khairati kaslanu. Karena orang yang menginginkan karena tidak akan bahagia orang yang menginginkan sebuah kebaikan dengan kemalasan gitu. Maka niat ini akan menumbuhkan sebuah tekad dan tekad akan menumbuhkan sebuah gerakan. Maka antum benar-benar niatkan dulu untuk benar-benar bisa menguasai bahasa Arab gitu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, lingkungan. Lingkungan itu sangat mendukung sekali bagaimana kita bisa belajar suatu bahasa. Tidak hanya bahasa Arab aja gitu. Ketika kalian aja misalnya baru belajar bahasa Inggris, tapi udah tinggal di Inggris, tinggal di Amerika, pasti kalian bisa kok bahasa Inggris. Ketika kalian nggak bisa bahasa Jepang, tinggal aja di negara Jepang, pasti bisa kok bahasa Jepang. Ya, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang belajar misalnya di luar negeri ya, atau misalnya Ustadz Imam Qoyubi sendiri misalnya melihat ya fenomena beberapa TKI kita, PMI atau penduduk migran ya dari beberapa negara di luar negeri, itu mereka nggak ada belajar bahasa Arab, belajar platform itu nggak ada gitu. Mereka belajar dari mana? Ya belajar dari mendengar aja. Kira-kira mereka dengar dari perkataannya penduduk setempat itu seperti apa sih? Didengarkan, diikutin. Padahal nggak ada kaedahnya. Terlebih misalnya di dunia bahasa Arab ya, di dunia bahasa Arab itu ada fasih, ya, ada fasaha, ada amiyah. Ada bahasa Arab yang benar-benar baku, ada bahasa Arab yang setiap lahjanya beda-beda gitu. Mungkin di Mesir itu bahasa Arabnya syanu. Nah, di Arab Saudi bisa beda lagi, bisa pakai ish, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya lingkungan memang benar-benar mendukung sekali untuk seseorang bisa belajar bahasa. Terlebih kemudian dulu ketika saya belajar di pesantren Islam Al Irsyad, itu memang setiap hari saya berbicara pakai bahasa Arab 24 jam. Ketika saya 5 tahun di pesantren Islam Al Irsyad, kebetulan saya juga kan diamanakan waktu itu menjadi seksi bahasa di pesantren Islam Al Irsyad ya. Saya 24 jam di pesantren itu bahasa Arab. Dan bahkan ya teman-teman ya, ketika misalnya antum sudah terbiasa atau kalian sudah terbiasa, ya, maka patokannya gini teman-teman. Patokannya adalah sudah terbawa ke mimpi. Kalian pernah nggak sih kebayang ada orang Indonesia ngehalu atau ngengigau ya bahasanya ya, ngengigau di mimpi yang keluar perkataan bahasa Arab semua. Pernah nggak? Nah, itu hampir dikatakan nggak pernah kan? Nah, maka itu patokannya teman-teman. Kalau kalian sudah terbiasa dengan suatu bahasa, pasti terbawa ke mimpi. Kalian ngigau pasti dengan bahasa Arab. Begitu pula misalnya orang yang fokus Quran, pasti ngigaunya Quran. Begitu pula yang fokusnya film, pasti ngigaunya film. Begitu pula yang fokusnya misalnya hadis, pasti ngigaunya hadis. Gitu teman-teman, sampai ke bawah ke mimpi gitu. Kemudian yang ketiga, menghafal bisa diberatkan seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Teman-teman, ketika misalnya mungkin saya minta waktu tambahan mungkin 3 menit gitu ya, kayak saya mungkin sedikit bertanya nih kepada teman-teman nih. Kira-kira lebih penting mana sih menghafal sama memahami? Mungkin ada yang bisa jawab, 1 orang, 2 orang? Boleh teman-teman dinyalain audionya kalau mau jawab. Lebih penting mana? Menghafal atau memahami? Memahami. Memahami. Oke, mungkin ada jawaban lain?
Ada yang kira-kira jawab menghafal gitu ya? Oke. Mungkin memahami. Oke, beberapa orang, ada 3 orang ya, sudah Ustadz Imam Qayyubi, Mbak Hadiati, kemudian ini Muhammad Slamet, Mas Muhammad Slamet, semuanya jawab memahami. Teman-teman, memahami dan menghafal itu sama-sama pentingnya. Nggak ada yang lebih penting. Semuanya sama-sama penting. Kalian bayangkan sebuah rumah. Ya. Maka hafalan itu adalah tiang-tiangnya. Kebayang nggak sih ada rumah nggak ada tiang? Nggak bakal ada rumah gitu kan ya. Nah, itu hafalan. Dan pemahaman itu bagaikan tiangnya. Bayangkan sebuah bangunan, cuma ada pondasinya doang, semua ada tiangnya doang, nggak ada bangunannya doang. Kita tanya, fungsinya apa rumah itu? Fungsinya apa tiang itu? Nggak bisa buat neduh, ya, nggak bisa buat tidur, kelihatan banyak orang gitu kan ya, nggak bisa dipakai. Cuma tiang doang. Antum lihatlah misalnya bangun jalan tol, itu kan paku buminya kelihatan gitu ya. Bisa dipakai nggak paku buminya? Nggak bisa dipakai. Tapi begitu pula kebalikannya. Ketika ada bangunannya doang, nggak ada tiangnya, hancur, sama-sama nggak bisa dipakai. Maka itulah fungsi hafalan dan fungsi memahami. Hafalan itu ibarat pondasinya, bangunan atapnya itu ibarat pemahamannya. Jadi kalian harus membangun hafalannya dulu. Ya, hafalkan sebanyak-banyaknya vocabulary. Hafalkan sebanyak-banyaknya kosakata, dan itu pasti seluruh bahasa akan merekomendasikan itu dulu. Udah, kalian sebisanya aja. Jangan setiap hari ngabisin 1 buku untuk belajar tenses atau menjadi fi'il, isim, dan lain sebagainya. Hafalkan dulu vocabnya. Gitu ya kan? Hafalkan dulu vocabnya, sambil berjalan kita belajar kaedahnya. Gitu. Maka itu, kalau misalnya teman-teman bingung nih, Kak, misalnya aku mau belajar vocab dari mana ya? Nah, nanti mungkin teman-teman bisa chat aku nanti insya Allah aku akan rekomendasikan ada suatu buku kecil yang di situ ada seluruh vocab bahasa Arab di dalamnya. Nah, dan dulu aku belajar dari situ juga gitu. Itu tentang daily vocabulary aja gitu. Kosakata setiap hari gitu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya itu sama yang sebenarnya disebutkan oleh Ustadz Imam Qalyubi tadi ya, membaca, menulis, mendengar. Itu hanya sebenarnya istilahnya tools-nya aja dalam belajar gitu ya. Tapi tentu tadi inti core-nya adalah 2, menghafal dan memahami. Menghafal dengan apa? Bisa dengan membaca, menulis, mendengar gitu ya. Memahami dengan apa? Bisa mendengar, menulis, membaca, menulis, mendengar. Mungkin itu teman-teman atau teman-teman Kak Iqbal dari bagaimana sih kita bisa level up ilmu bahasa Arab kita. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika misalnya ada salah kata dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Judi. Sama-sama inspirational banget nih speaker kita siang hari ini. Dan mungkin kalau aku boleh simpulin dikit, tadi pembahasannya ada, kalau misalnya kita semua masih bingung nih, kayak kita tujuannya mau kemana. Nah, pertamanya mungkin kita harus cari find our why, yaitu yang bisa didapat dari kita lihat nih hasil apa yang bakal kita dapat dari sesuatu yang kita jalankan. Mungkin penekanannya pada manfaat, dan kemudian ada referensi juga sebagai landasan untuk mencari manfaat tersebut. Nah, terus juga tadi Kak Judi juga menerangkan kalau life is like a puzzle. Jadi mungkin ada strategi juga. Mungkin kalau yang mau masuk universitas mana atau mau masuk SMA mana, itu bisa dilihat dari yang sebelum-sebelumnya, bahwa alma mater itu mungkin sedikit menjadi poin plus untuk beberapa universitas atau SMA yang udah memiliki plat sebelum-sebelumnya. Begitu pula company. Dan terakhir, tadi Kak Judi juga ngasih tahu nih, tips untuk level up our Arabic. Yang pertama, kuatin niatnya. Terus juga bergaul dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki kemauan yang sama, supaya lebih sering lagi berbahasa Arab. Kemudian ada juga menghafal terus-menerus, serta memahami, karena 2 hal tersebut, menghafal dan memahami, saling melengkapi dan menjadi core dalam sebuah pembelajaran bahasa. Dan terakhir ada membaca, menulis, dan mendengar. Seperti itu mungkin bisa aku simpulin sedikit. Nah, boleh next. Oke, nah aku sebelum masuk ke sesi Q&A ini, aku mau nge-remind sedikit tentang bahwa Linggotalk hari ini akan ngasih voucher senilai 450.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal share keseruan momen hari ini di Instastory kalian,
dengan mention Linggotalk, Kak Imam dan Kak Zudi, dan 3 orang dengan instastory paling menarik akan dipilih dan diumumkan melalui Instagram Linggotalk malam hari ini pukul 8. So, jangan lupa teman-teman untuk diupdate keseruannya ya. Nah, boleh next. Oke, terus untuk hari ini kita juga memberikan e-sertifikat untuk teman-teman yang mau mendapatkannya, boleh banget diisi feedback formnya melalui barcode yang telah disediakan, atau bisa langsung visit di link bit.ly/feedback/LS-August21. Nah, boleh next lagi, Kak. Oke, nah mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih pengen nanya pertanyaan ke speaker-speaker kita siang hari ini. Nah, untuk itu Linggo Badis boleh banget tulis nama dan tujuan pertanyaannya. Oke, nanti aku bisa tunjuk dan pertanyaannya bisa langsung suarakan melalui audio atau melalui kolom komentar. Dan ini udah ada satu pertanyaan ada 2 pertanyaan. Mungkin aku bacain dulu dari yang Pak Slamet, dari Muhammad Slamet Yahya. Pertanyaan untuk Kak Zudi, apakah kalau mau kuliah di Arab Saudi mengambil selain jurusan Arab, apakah harus bisa berbahasa Arab juga atau ada minimal skor nilai tes atau harus hafal beberapa juz atau bagaimana, Kak? Nah, bagaimana dengan biaya hidup di sana? Kemudian dari semua step persiapan studi Arab, proses apa saja yang menyita waktu paling lama? Itu untuk Kak Zudi. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Hardiati Supriyatna. Pertanyaannya, kendala terberat apa yang kakak alami selama akan dan telah berkuliah di Arab, serta langkah apa yang kakak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, mungkin nanti Kak Zudi boleh jawab, dan kalau Kak Imam mau nambahin jawabannya, aku persilakan. Boleh Kak Zudi dijawab dulu, ada 2 pertanyaan. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Muhammad Slamet ya sudah bertanya. Kemudian pertanyaannya pertama terkait apakah harus bisa berbahasa Arab gitu ya untuk mengambil selain jurusan Arab gitu ya. Nah, itu tidak harus Mas Mas Slamet atau Mas Muhammad gitu ya. Kalau kita ingin mengambil jurusan jurusan yang selain Islamic Studies di Arab Saudi, maka tidak harus menggunakan atau ada minimal harus bisa berbahasa Arab gitu ya. Cukup TOEFL aja. Adapun TOEFL itu skornya berapa, kadang mungkin setiap universitas beda-beda ya gitu ya. Mungkin ada yang 500, 550 dan lain sebagainya. Aku kurang mengerti banget berapa tes minimal skor gitu ya. Kemudian yang harus kita sama-sama ketahui Mas Slamet, bahwasanya di Arab Saudi itu dibagi menjadi 2 universitas. Ada universitas yang langsung mengambil S1 gitu ya. Dan itu benar-benar harus bisa menguasai bahasa Inggrisnya gitu ya. Ada universitas yang ada persiapan bahasanya dulu. Jadi ada 2 nih universitasnya. Kalau misalnya Mas Slamet ingin ke kuliah di Arab Saudi, tapi pun bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu ya, maka cari universitas yang di situ ada persiapan bahasanya dulu. Nanti kalian akan belajar di sana selama setahun, habis itu ada tesnya gitu ya, kemudian langsung masuk ke jurusan. Nah, adapun universitas yang tidak ada persiapan bahasanya, maka kalian juga harus dituntut mendapatkan tes TOEFL yang disyaratkan oleh pihak kampus gitu. Kemudian minimal skor harus hafal berapa juz. Kalau misalnya di kuliah umum sepertinya tidak ada berapa hafal juz. Bahkan di Universitas Islam Madinah aja yang memang basicnya adalah Islamic Studies itu cuma 2 juz aja gitu. Kecuali Universitas Quran. Karena Universitas Quran tentunya harus hafal 30 juz. Kemudian bagaimana dengan biaya hidupnya di sana? Ya itu tadi kita sudah bicara ya tentang salary. Kita semua mahasiswa yang ada di Arab Saudi itu semuanya beasiswa full funded gitu ya. Bahkan kita mendapatkan uang gitu ya. Bahkan uang itu sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita bisa bayangkan ya 840 itu. Kalau kalian benar-benar hemat maunya makan di matam, maksudnya matam itu dapur yang ada di kampus, di dalam kampus gitu ya. Nggak jajan-jajan di restoran luar. Itu kalian bisa loh nabung 600 real dalam 1 bulan. 600 real itu sekitar misalnya 2.400.000-an lah ya. Dan kalian cuma memakai 240. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalian mau beli deterjen, atau misalnya kalian mau beli baju, atau misalnya kalian jajan-jajan di luar. Itu sangat bisa sekali, dan itu sudah sangat banyak sekali menurut saya. Jadi biaya hidupnya seperti itu. Semua biaya hidup di Arab Saudi
secara mahasiswanya mendapatkan gaji dari pihak kerajaan gitu. Kemudian selanjutnya dari semua step persiapan studi ke Arab Saudi, proses apa saja yang menyita waktu paling lama? Terima kasih. Gitu ya. Terkait Arab Saudi, ya tentunya proses yang paling menyita paling lama itu teman-teman. Dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan dalam porsi saya sebagai PPMI Arab Saudi ke Kementerian Pendidikan yang ada di Arab Saudi ya. Jadi permasalahan yang banyak dihadapi oleh universitas yang di Arab Saudi, teman-teman, ketika kita meng-apply berkas, kadang kita tidak tahu kapan akan diumumkan siapa yang diterima. Dan ketika sudah diterima pun, kadang kita juga tidak tahu pasti kapan kita akan diberangkatkan. Nah, karena itu hubungannya bukan cuma pihak kampus aja, pihak kampus ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan ke Kementerian Luar Negeri. Jadi protokolnya seperti itu tuh regulasinya ya atau birokrasinya. Jadi proses itulah sebenarnya yang menyita waktu paling lama. Maka ketika misalnya tadi aku sebutkan atau di CV tadi ya, maksudnya aku aja daftar Universitas Islam Madinah itu di tahun 2017 dan baru berangkat ke Madinah itu tahun 2019. 2 tahun menunggu sampai bisa diterima. Bukan berarti ada suatu term yang aku nggak diterima, langsung diterima. Cuman memang pengumumannya agak sedikit lama, gitu. Nah, maka misalnya teman-teman yang misalnya ingin berkuliah di Arab Saudi, jangan hanya berfokus di kuliah di Arab Saudi. Ketika misalnya antum atau kalian mendaftar di universitas yang ada di Arab Saudi, udah mengapply berkas dan lain sebagainya, lanjutkan kehidupan antum. Lanjutkan kehidupan kalian. Kalau kalian berkuliah, silakan berkuliah di universitas lain dulu. Ketika kalian misalnya ada gawe, ada pekerjaan atau internship dan lainnya, lanjutkan dulu sampai benar-benar tiket kalian dan visa kalian turun. Itu mungkin saran dari teman-teman yang akan kuliah di Arab Saudi. Tentunya ini sudah kita sarankan dan alhamdulillah insya Allah pihak Kementerian Pendidikan Arab Saudi akan membuat sebuah one gate system ya secara pendidikan yang kita insya Allah akan mendaftar dan hal yang sebagainya terkait fasilitas pendidikan di sana. Kemudian tentang kendala ya. Atau Kak Imam yang menjawab seperti apa, Mas Iqbal? Boleh kalau Kak Imam mau nambahin atau dilanjutkan diri juga nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya tadi yang dari Kak Hardiati Supriyatna ya. Iya, oke. Jadi ini Kak Hardi Yati ya Supriyatna, terima kasih Kak pertanyaannya. Kendala terberat apa yang Kakak alami selama akan dan telah berkuliah di Arab Saudi? Langkah apa yang Kakak lakukan mengatasi kendala tersebut? Alhamdulillah, karena memang pesantren itu adalah sudah terakreditasi Universitas Islam Madinah, berkuliah tentang pelajaran, bahasa, dan lain sebagainya, itu nggak ada lah istilahnya. Adapun kultur shock ya, yang ada ketika kita sudah mendarat di Arab Saudi, itu 2 sebenarnya. Yang pertama adalah kondisi geografi. Di sini tuh ada 2 musim, ada musim panas banget sama musim dingin. Nggak ada musim tengah-tengah. Jadi bayangkan teman-teman ketika benar-benar di puncak musim panas, waktu itu aku landing ya di Arab Saudi di Bandara Madinah, sampai Bandara Madinah itu jam 2 malam. Dan jam 2 malam itu teman-teman suhunya bisa 41 atau 42 derajat. Bayangkan kalian lagi masak di depan oven, seperti itulah udaranya, gitu ya. Padahal itu jam 2 malam. Itu seperti itu. Jadi kultur shocknya, gitu. Dan itu kalian benar-benar harus adaptasi, gitu ya. Apalagi juga musim dingin. Kalau musim dingin, dingin banget, gitu ya. Bahkan sampai 0 derajat Celcius. Kita di sini punya jaket musim dingin dan lain sebagainya, gitu. Itu kita harus adaptasi, beli jaket, beli kacamata, gitu ya, beli payung dan lain sebagainya. Kalau kalian belum terbiasa, pasti bawaannya males keluar-keluar, panas gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang bahasa juga. Nah, tadi kan disebutkan kalau kita bahasa itu di bangku kuliah, itu pasti fastoha semua. Pasti bahasanya baku semua. Tapi kalau udah ke pasar, keluar, berbicara dengan masyarakat sekitar, itu banyak perbedaannya. Yang tadi kita sebut bahasa amiyah, gitu ya, yang mana lahja setiap negara itu berbeda-beda. Nah, kadang itu kita nggak tahu tuh. Misalnya nih, satu contoh aja, misalnya kita bilang harus itu kan bahasa Arabnya wajib kan, ya wajib sholat wajib gitu ya, sholat fardu gitu. Kalau di Arab mungkin di Mesir juga seperti itu, kita pakainya lazim gitu. Orang Arab nggak pakai wajib gitu, pakainya lazim.
Kayak gitu kadang kita susah untuk mencerna apa sih maksud dari perkataan orang ini gitu. Itu sih mungkin terkait kendala gitu ya. Mengatasinya ya tetap butuh adaptasi aja gitu. Dengan waktu insya Allah itu akan teratasi sendiri gitu sih ya. Oke, mungkin Kak Imam mau nambahin atau ngasih cerita dikit kendala kalau di Mesir itu gimana? Oke, saya hanya sedikit menambahkan ya. Mungkin tadi juga sudah dijuantahkan banyak oleh Ustaz Zudi atau Kak Zudi. Kalau secara, saya rasa nggak jauh beda. Kalau masalah yang tadi apakah harus bisa berbahasa Arab untuk mengapa ambil kuliah dalam jurusan yang lain. Memang di sini kan juga sama ya, banyak universitas segala macam. Tapi khususnya kalau di Azhar itu baik dari yang kedokteran maupun terutama juga mahasiswa kita yang di Indonesia itu banyak yang ambil kedokteran juga di Azhar. Itu ada ya mungkin 15-an ya. Itu memang pengantarnya wajib bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Tapi di beberapa universitas itu tidak wajib, justru mewajibkan memang bahasa Inggris. Nah, kalau perihal kendalanya, culture shock-nya juga tadi nggak jauh beda, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Ustaz Zuhdi, bahwa yang pertama itu memang cuaca. Di sini kita benar-benar sangat beda dengan Indonesia. Ketika musim panas ya panas banget, bahkan ada suatu kejadian waktu tahun lalu itu, saking panasnya, sampai mobil itu terbakar sendiri. Nah, itu kalau nggak salah sampai 45 kalau nggak salah ya, 45 derajat. Terus juga ya itu dia bahasa Amia, dan salah satu yang saya ingin tambahi justru juga pada sisi budayanya. Karena setiap negara saya yakin punya budaya masing-masing. Contohnya di Indonesia kita mau memakai sarung kemana saja itu merupakan hal yang biasa. Tapi ketika kita di Mesir, saya kurang tahu di Arab bagaimana, Ustaz Saudi. Tapi kalau di Mesir khususnya, maaf, orang yang keluar itu pakai sarung, dia itu konotasinya seolah habis hubungan suami istri. Nah, itu yang kita kaget juga gitu. Jadi itu dia hal-hal yang memang harus kita pelajari terlebih dahulu, baik dari segi bahasa maupun segi budayanya, karena banyak beberapa perbedaan dalam segi budayanya. Itu Kak Oke, Iqbal. terima kasih Kak Imam dan Kak Zudi atas jawabannya. Mungkin karena ada keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari mungkin boleh tadi masuk duluan dari Kak Zainab Ibrahim untuk kedua pembicara kita nih. Dalam belajar bahasa Arab, manakah lebih efektif atau lebih penting belajar teori atau praktik dahulu? Boleh Kak Zudi dan Kak Imam dijawab singkat aja karena keterbatasan waktu. Oke, terima kasih kepada Mas Zainab Ibrahim ya. Nah, Kak Zainab ini cewek atau cowok nih ya? Ya, mana yang lebih penting? Apakah teori atau praktek? Yang pertama, kita kembali lagi dalam artian mana terlebih dahulu yang ingin kita fokuskan. Dalam artian, contohnya kita inginnya itu seperti apa? Kalau kita ingin mengejar TOEFL, ingin mengejar TOEFL, otomatis kita harus belajar teorinya. Tapi ketika kita ingin bermuamalah atau bersosial, tentu teori jauh lebih penting daripada praktek jauh lebih penting daripada teori, karena belajar yang paling efektif itu adalah langsung ke praktek. Nah, jadi sekali lagi yang pertama itu balik ke tujuan kita mau belajar bahasa itu tuh untuk apa. Kalau memang dia untuk ya kayak tes yang tadi, itu teori terlebih dahulu. Namun kalau untuk bermuamalah atau bersosial, saya rekomendasikan untuk ya paling bagusnya praktek langsung. Itu kurang lebih, Saudara Kak Iqbal. Semoga menjawab untuk Kak Zainab. Mungkin Kak Zudi mau menambahkan? Kurang lebih sama daripada Ustadz Imam Qoliubi tadi. Ya itu untuk secara spesifik ya. Tapi secara umum teman-teman, apa sih yang didahulukan gitu ya? Tentu pendahuluan adalah teori. Tapi teori yang sedikit lebih baik jika langsung diamalkan daripada menumpuk teori. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya, kalau dalam syair itu alimta fahal amilta.
kamu mengetahui kenapa kok nggak diamalkan. Atau misalnya di hadis lain, layakun al ilmu aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Seorang itu tidak akan dikatakan berilmu kecuali dengan ilmu itu dia akan beramal gitu kan. Maka paling baiknya adalah mengamalkan ilmu yang sedikit. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama didahulukan, tentu teori, gitu ya. Kemudian setelah teori kita wajib untuk mengamalkannya. Mungkin itu. Oke, berarti teori dan praktik dua-duanya sama-sama penting. Tadi ada Kak Faisyam yang raise hand ya. Boleh deh satu pertanyaan terakhir nih, mungkin Kak Faisyam mau nanya langsung melalui audio. Ada satu kesempatan lagi nih Kak. Halo, Assalamualaikum. Tes. Waalaikumsalam. Sudah. Boleh Kak, pertanyaannya langsung diajukan. Oh ya, ini kayaknya cuma pertanyaan singkat mungkin khusus buat Mas Imam. Tadi kan katanya biaya pribadi ya kuliahnya. Itu gimana, ada kendala, ada biaya luar ekspektasi atau ada juga kerja sambilan gitu selama kuliah? Mungkin bisa cerita sedikit aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faiz pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab Kak Imam. Oke, terima kasih Mas Faiz atas pertanyaannya. Ya, tadi memang di awal saya sempat biaya pribadi karena memang jarang untuk S2 khususnya. Yang kita S1-nya di Indo, S2-nya langsung ke negara tersebut mendapat beasiswa. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwasannya ketika kita sudah berada di negara tersebut kita akan bisa mencari beasiswa. Itu yang saya alami, alhamdulillah. Saya juga ya awal-awal kita apa aja kita lakuin Mas, dalam artian kayak misalnya nge-guide orang, terus juga di sini kan alhamdulillahnya agak banyak juga ya mahasiswa Indonesia, jadi bisa membuat lapangan-lapangan celah-celah kerja juga gitu, dalam artian contoh kita ketika balik ke Indonesia itu banyak sekali yang ingin nitip sesuatu gitu dari teman-teman, dan itu ya bisa dalam artian sedikit bukan dikomersialisasikan ya, tapi memang sudah menjadi tradisi di sini gitu. Tapi dalam artian kita juga tidak menutup kemungkinan bisa banyak mencari beasiswa ketika sudah di negara tersebut. Nah, untuk saya pribadi alhamdulillah waktu kemarin sempat mengajukan beasiswa ke salah satu lembaga namanya Majelis Ala, dan alhamdulillah sudah turun. Nah, jadi walaupun di awal kita memang jarang dari Indonesia yang fasilitasi untuk beasiswa tersebut, namun ketika saya rasa juga di Arab Saudi, di mana-mana pun negara Timur Tengah itu banyak sekali menyediakan beasiswa bagi para pelajar dan penuntut ilmu. Itu kurang lebih Mas Faiz. Oke, semoga menjawab Mas Faiz atas jawaban dari Kak Imam. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, sayang sekali sesi pertanyaan harus ditutup. Nah, mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa langsung tanya ke Pak Zudi atau Kak Imam di lain waktu. Dan untuk itu aku tutup sesi tanya jawabnya. Boleh next. Teman-teman yang mau dapat e-sertifikat bisa langsung isi feedback formnya melalui barcode yang tersedia di sini, dan bisa langsung visit link bit.ly/feedback LF August 21. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman ngisi feedback form, kami dari Linggotalk ada sertifikat untuk Kak Imam dan Kak Zudi atas ketersediaan sebagai pengisi acara pada siang hari ini. Mungkin boleh next. Nah, mungkin kita bisa foto dulu Kak Imam. Kak Imam pertama yang dari pihak Linggotalk, aku wakili. Oke. Oke, Kak Imam aku foto ya. Aku screenshot. 1, 2, 3. Oke. Mungkin selanjutnya sertifikat untuk Kak Zudi. Aku screenshot Kak Zudi. 1, 2, 3. Oke, kami dari Linggotalk mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu Kak Zudi dan Kak Imam sebagai pemateri hari ini. Namun, untuk teman-teman yang lain, kita juga akan ada sesi foto bersama di akhir sesi.
Jadi jangan kemana-mana dulu, dan ada beberapa informasi menarik lainnya yang akan saya sampaikan. Boleh next? Nah, nggak bosan-bosan nih, aku mau ingetin bahwa spesial hari ini Linggotalk akan ngasih voucher senilai 450.000 untuk 3 orang pemenang. Yang cara dapetnya gampang banget. Kalian tinggal share keseruan momen hari ini di Instastory kalian dengan mention Linggotalk, Pak Imam Koyubi, dan Kak Zudi FN. Serta jangan lupa untuk akunnya tidak di private dan akun asli ya. Dan tiga orang yang dengan Instastory paling menarik akan diumumkan melalui Instastory Linggotalk malam ini pukul 8. Next. Nah, untuk teman-teman yang masih SMA dan mahasiswa S1, D3 atau sederajat, Linggotalk punya beasiswa pendidikan nih senilai total 25 juta rupiah serta benefit-benefit lainnya. Cara daftarnya gampang banget, bisa melalui mobile app yang bisa di-download di App Store dan Google Play Store. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa langsung aja visit di bit.ly/booklet-lnts. Di situ akan ada informasi yang lebih lengkap serta benefit-benefit lainnya. Nah, untuk kalau misalnya ada informasi yang belum lengkap, bisa ditanyain di kontak personal tertera pada booklet atau DM Instagram Linggotalk. Next. Nah, untuk teman-teman yang mungkin juga udah berpenghasilan nih dari pekerjaannya atau teman-teman yang punya small business yang lagi udah mulai usaha, kita juga punya gajian sale, yaitu promo senilai potongan Rp300.000 yang hanya berlaku 7 hari, dimulai dari tanggal 25 sampai 31 Agustus. Caranya gampang banget, tinggal redeem vouchernya di sale Agustusan dan nanti dapat potongan. Next. Nah, jangan lupa juga nih follow our social media di Linggotalk, di Instagram kita di Linggotalk, dan kita juga udah punya TikTok di Linggotalk, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik serta konten-konten edukatif yang kita berikan mengenai bahasa asing. Next. Nah, jangan lupa nih download our mobile apps karena kita sekarang udah tersedia di App Store dan Google Play Store. Oke, next. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih, mungkin kita boleh foto bersama dulu kali ya semuanya. Jadi teman-teman boleh pada on cam supaya nanti bisa matching nih di YouTube-nya Linggotalk. Jadi kan lumayan gitu. Agar kita juga saling kenal nih satu sama lain wajah-wajah peserta hari ini. Oke, mungkin boleh Kak-Fanya di screenshot. Atau boleh aku bantu juga deh screenshot. Tunggu ya, sebentar. Dulu kali semuanya. Oke, mungkin slide 1 kali ya. Sebentar. Ini slide 1 dulu. Saya boleh rekam dulu ya. Mungkin mulai. Oke, udah. Mau lagi kali ya. Berapa kali nih, Bal? Boleh. Ada 2 slide nih. Oke, satu ya, masih slide pertama kali, satu dulu kali ya. Oke, satu. Oke. Sebentar. Mungkin slide 2. Slide kedua. Oke, slide kedua boleh on cam. Yes. 1, 2, 3. Oke. Kita udah sampai di ujung acara nih. Aku mengucapkan sekali lagi mewakili tim Linggotalk, mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Zudi dan Kak Imam atas ketersediaan waktunya dan sebagai pemateri pada siang hari ini atas insight-insight baru yang inspirational sekali dan buka mata kita semua. Dan aku pribadi, Iqbal Muzaffar, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan serta tutur kata yang kurang berkenan. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk Linggo Badis atas antusiasmenya pada acara siang hari ini. Oke, kalau gitu aku Iqbal Muzaffar undur diri sebagai moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Linggo Share.
kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak, izin live ya. Oke, Ya, saya juga izin live Kak ya. Iya, terima kasih Kak Zudi, Semuanya Kak ya, Imam. Kakaknya, Kak Iqbal ya. Kak. Ya, Kak Imam.